Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang sengketa perbankan di dalam mata kuliah hukum perbankan. Di dalam bisnis perbankan, tentunya dalam menjalankan bisnis tersebut kita harus melihat adanya manajemen resiko hukum dalam aktivitas perkreditan bank. Di dalam proses perkreditan bank tentunya sebenarnya tidak hanya di dalam proses perkreditan. Kalau di dalam dunia perbankan ada lending, yaitu menyalurkan dana, salah satunya dalam bentuk perkreditan, dan ada juga funding atau menyimpan dana, mengambil dana dari masyarakat. Tentunya di dalam manajemen resiko ini agar bisnis atau usaha perbankan ini dapat berjalan secara baik, maka ada di sini kita perlu mempelajari bahwa ada risiko hukum, risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Maka di dalam pengikatan kredit itu kita kenal adanya pengikatan sempurna, di mana di dalam konsep pengikatan sempurna itu tentunya di dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutangnya itu dipenuhi syarat-syarat sah, misalnya 1320 syarat sahnya antara kecakapan, kesepakatan, sebab yang halal dan sebab tertentu itu dipenuhi. Dan yang kedua tentu adanya pengikatan terhadap agunan secara sempurna juga untuk menghindari adanya risiko di kemudian hari untuk mengembalikan modal awal dari perbankan tersebut di dalam lending. Dasar hukumnya di PBI, Peraturan Bank Indonesia Nomor 58 PBI 2003, tanggal 19 Mei 2003 perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Surat edaran BI nomor 5/21 DPNP tanggal 24 September 2003 perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Nah, pengendalian risiko hukum dalam berbagai aktivitas bank tersebut terdiri dari pengendalian risiko di dalam operasional dan jasa, bentuk jasa yang dikeluarkan oleh dari bank itu sendiri, kemudian perkreditan atau penyediaan dana, treasury, dan investasi, kemudian juga ada jasa pembiayaan perdagangan, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri di dalam bisnis perbankan. Yang pertama, pengendalian risiko hukum dalam aktivitas perkreditan. Ini yang paling utama adalah hindari terjadinya kelemahan perikatan antara bank dengan debitur. Seperti yang saya sampaikan tadi, perhatikan syarat sah perjanjian di 1320 KUH Perdata, yaitu 4 unsurnya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, kausa yang halal. Konsekuensinya adalah ketika syarat sah perjanjian itu di syarat 1 dan kedua itu tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya dapat dibatalkan oleh pihak lain. Kalau yang tidak dipenuhi syarat objektif di syarat yang ketiga dan keempat, objek tertentu dan kausa yang halal itu nitah atau batal demi hukum. Kemudian perlu, apalagi kita sebagai legal officer dalam bank, legal banking itu harus memperhatikan sangat betul terhadap kelengkapan dokumen sebagai dasar pembuatan perjanjian kredit, pengikatan agunan. Kita dari pihak hukum, tentunya dari bagian hukum sebagai gawang terakhir, misalnya dari identitasnya kita cek keasliannya, kemudian kebenarannya, terus kemudian dari agunannya, kalau agunan kita cek ke BPN misalnya itu sertifikat. Permasalahan kesepakatan terkadang yang terjadi adalah debitur klaim bahwa merasa tidak pernah sepakat atas suatu klausula dalam perjanjian kredit. Itu kadangkala debitur itu mengeklaim dirinya, saya tidak sepakat.
atas klausula yang ada dalam perjanjian kredit itu kadang kita temui di dalam proses perkreditan. Yang kedua, debitur merasa tidak pernah menandatangani perjanjian kredit atau perjanjian pengikatan agunan tersebut. Pengendalian risiko hukum dalam aktivitas perkreditan yang kedua adalah ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Untuk meluncurkan produk baru atau melakukan aktivitas baru, bank harus melakukan analisa aspek hukum mengenai kemungkinan adanya risiko hukum dari produk atau aktivitas baru tersebut, serta kesesuaian dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengendalian risiko hukum dalam aktivitas perkreditan selanjutnya adalah misalnya ada terjadi tuntutan hukum, bisa perkara perdata, bisa ditarik kepada perkara pidana, atau juga yang ketiga permohonan eksekusi hak tanggungan. Di dalam perkara perdata itu, misalnya permohonan eksekusi ya, dilakukan permohonan eksekusi, kemudian gugatan perdata, serta adanya kepailitan. Kemudian perkara pidana itu misalnya ada penipuan, ya, penipuan identitas, penipuan terhadap sertifikat, ya, kemudian penggelapan, kemudian pemalsuan itu di dalam perkara pidana. Kemudian di dalam permohonan eksekusi hak tanggungan ketika debitur itu macet, maka yang pertama unmanning ya. Unmanning apa? Unmanning itu teguran ya. Teguran melalui PN, Pengadilan Negeri. Kemudian setelah unmanning dilakukan, 1, kadang 2 unmanning itu dilakukan sita eksekusi atas agunan. Ya, fungsinya adalah ketika diletakkan sita eksekusi itu tidak boleh dilakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum di dalam agunan tersebut ya, misalnya debitur ya melakukan menjual itu dapat ditarik kepada unsur pidana ya, perbuatan pidana ya, atau melakukan tindakan untuk menyewakan ya, itu kalau sudah diletakkan sita itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian penetapan lelang ya, penetapan lelang untuk kapan dilaksanakan hari serta waktunya pelaksanaan lelang tersebut ya. Tetapi tetap ya di dalam sita eksekusi ini tetap meminta bantuan dari KPKNL ya, kantor lelang negara ya. Lelang kemudian pengosongan agunan kalau sudah dilaksanakan lelang pada waktunya sudah ditentukan, terus kemudian diinformasikan atau dibuka pengumuman yang namanya di dalam lelang itu ada pengumuman pertama lelang hak tanggungan, kemudian ada pengumuman kedua lelang hak tanggungan. Terus dilakukan lelang, ada pemenang lelang, maka ada pengosongan agunan ya, pengosongan agunan. Ada juga jaminan milik anak di bawah umur dan orang di bawah pengampuan. Itu bagaimana ketika kita misalnya menjadi legal banking ya. Itu jaminan milik anak di bawah umur itu pasal 345 KUH Perdata. Di sini menyebutkan dalam hal salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka demi hukum perwalian terhadap anak di bawah umur berada pada orang tua yang masih hidup. Ya, jika tidak dikecualikan atau dipecat dari perwaliannya untuk hal-hal tertentu. Ya. Itu di pasal 345. Pasal 393 KUH Perdata menyebutkan wali tidak boleh meminjamkan uang atau meminjam uang, ya, mengagunkan atau mengalihkan hak atas harta anak yang belum dewasa tadi tanpa mendapatkan izin dari pengadilan negeri. Maka yang ditunjuk sebagai wali itu tidak bisa melakukan meminjam uang, mengagunkan atau mengalihkan hak atas harta yang dimaksud. Untuk mengamankan kreditur, ya, izin pengadilan harus mencakup izin menjaminkan dan menjual agunan yang bersangkutan ini di dalam izin pengadilan. Jaminan milik orang di bawah pengampuan ya selanjutnya ya, bagaimana ketika jaminan itu milik orang di bawah pengampuan, harus ada penetapan pengadilan mengenai penunjukan pengampu pasal 449 ayat 2 KUH Perdata dan berita acara sumpah pengampu pasal 362 KUH Perdata. Bagaimana jika terjadi suami atau istri pasangan pemilik agunan itu meninggal? Kita lihat yang pertama, jika pada penyerahan agunan
Penyerahan agunan, penyerahan kembali, suami istri pemilik agunan telah meninggal, mohon diperhatikan. Ya, kita sebagai ahli hukum maka ya perlu memperhatikan kapan itu agunan diperoleh, apakah itu dalam masa perkawinan atau di luar perkawinan. Ketika diperoleh harta tersebut dalam masa perkawinan, maka ini menjadi harta gonogini, harta bersama. Kalau di luar perkawinan, maka ini menjadi harta bawaan masing-masing. Jika agunan diperoleh dalam perkawinan dan pada saat pengikatan agunan, suami atau istri pemilik agunan telah meninggal, maka untuk pengikatan agunan tersebut perlu mendatangkan ahli waris. Perlu diingat teman-teman semua ya, di sini karena harus ada persetujuan. Bagaimana kalau salah satunya tidak berkenan untuk tanah, berarti tidak bisa dilakukan pengikatan sempurna di dalam kredit. Bagaimana ketika kita menemui agunan dalam kondisi disewakan? Ya, yang pertama, periksa perjanjian sewa antara pemilik agunan dengan pihak lain, khususnya masa sewa. Ya, masa sewa itu kita harus perhatikan. Ya. Perjanjian sewa sebagai legal bank, maka ya, kalau di dalam hukum perbankan ini kan kita belajar di sini diposisikan sebagai seorang legal perbankan ya, yang harus mengamankan kredit ya, perkreditan di bank tersebut. Maka di sini kita perlu mengamati kapan masa sewa itu berakhir ya, dan dilakukan perjanjian sewa tersebut. Kalau itu sudah dilakukan, maka kita perlu meminta salinan atau kopi ya dari sewa, dijadikan lampiran, disimpan di dalam file ya, simpan kepada filing kabinet ya. Itu agar data kita menjadi data yang lengkap. Apabila perhatian ya sewa menyewa itu terjadi sebelum penandatanganan perjanjian kredit atau setelah tanggal penandatanganan perjanjian kredit, apa yang harus dipertimbangkan bank untuk menentukan disetujui atau tidaknya sewa atas agunan tersebut. Ya. Kalau disetujui dan tidak setujui bukan pada bukan pada bergandingnya legal, tapi pada komite ya. Kalau sebagai legal officer kita mungkin tuangkan di dalam legal opini ya, legal opini sebagai lampiran proses kredit ya, kira-kira mengenai resiko-resiko ya. Yang ketiga, setiap perpanjangan sewa harus dengan persetujuan dari bank ya. Bagaimana ketika yang selama proses kredit itu misalnya agunan itu akan disewakan, maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah walaupun itu ya secara hak milik itu adalah punya debitur, tapi karena sudah menjadi jaminan di dalam bank, maka sudah barang tentu harus meminta persetujuan perbankan. Karena setelah dipasang hak tanggungan itu, otomatis hak preferen terhadap agunan, hak utama itu berpindah dari pemilik kepada bank. Ya, kalau sudah diikat dengan hak tanggungan. Kemudian di dalam rangka ada berhubungan dengan tunggakan pajak misalnya ya, itu terjadi pemblokiran rekening pinjaman. Ya, peraturan pajak tentang pemblokiran rekening itu yang pertama pemblokiran. Istilah pemblokiran ini tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak ya, di dalam pajak ya, ini undang-undang pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai terhadap harta tersebut. Yang kedua, permohonan pemblokiran harus diajukan oleh kepala kantor pelayanan pajak terlebih dahulu atau kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, dan disertai dengan salinan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan karena ada pungutan pajak. Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang 19/2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19/97 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ya, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak termasuk yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak di dalam atau VAT pasal 14 ayat 1. Tagihan pajak sifatnya lebih diutamakan dari tagihan kreditur lainnya. Ya, Undang-Undang 16/2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6/83
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ini menerangkan bahwa negara mempunyai hak mendahulu ya untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ya, di pasal 21 ayat 1. Negara sebagai kreditur preferensi yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang. Negara akan mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi hak mendahulu lainnya kecuali dalam perkara ya, biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Ya, untuk melelang suatu barang itu boleh karena semua prinsipnya kan masuk kepada kas negara ya. Kalau di dalam proses lelang itu kan sudah kembali ya masuk ke kas negara, biaya lelang dan segala macam ya. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. Terus kemudian yang kecil adalah biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Pasal 21 ayat 3. Ketentuan serupa diatur dalam pasal 19 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, permasalahan di dalam loan atau kredit itu ya kita ada beberapa penyelesaian pinjaman bermasalah ya. Yang pertama, pemilik agunan merasa tidak pernah menjaminkan tanah miliknya di bank. Nah, namun hal demikian tidak perlu kita khawatirkan ketika penggunaan itu yang awal tadi pada penggunaan sempurna. Ya. Surat lampiran kita sudah lengkap, ya. Aksesorisnya kita sudah lengkap, maka tidak perlu khawatir. Ya. Pemilik agunan merasa tidak pernah menandatangani akte pengikatan agunan penolakan. Ya. Ini mungkin juga terjadi, ya. Tapi asalkan tanda tangan kita lengkap, apalagi ketika notaris, ya, kita akta notaril, maka ya ini sudah tidak dipermasalahkan lagi. Yang ketiga, agunan yang dinilai pejabat bank sebagai dasar pembelian kredit ternyata berbeda dengan kondisi fisik agunan yang sebenarnya. Hal ini mungkin terjadi ketika ada fraud, mungkin ya, ada penyimpangan di dalam proses perkreditan sebelum disetujui oleh komite, yaitu misalnya appraisal bagian penilai itu memang fraud atau menyimpang, ya, menilai sesuatu yang tidak benar, atau mungkin kelolosan ya tidak diketahui atau terkelabuhi. Misalnya kan terjadi juga bisa dikelabui oleh calon debitur atau debitur yang memang dia menunjukkan ya kondisi fisik dan sertifikat itu berbeda. Nah, ini memungkinkan terjadi ya. Kemudian kekurangan kelengkapan dokumen perkreditan yang cukup material sehingga menyebabkan dokumen perkreditan itu cacat hukum. Misalnya jaminan milik anak di bawah umur, ya kita harus lihat ya. Tidak dimintakan izin penjaminan dari pengadilan negeri ya. Di awal tadi sudah bahwa anak di bawah umur itu harus ditaruh pada pengampuan atau penetapan dari PN. Yang selanjutnya kelemahan dalam analisa kelayakan kredit, misalnya pejabat bank sengaja berasumsi meningkatkan penjualan yang signifikan. Padahal dalam kenyataan hasil usaha debitur tidak mampu untuk membayar angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh kredit. Ini sangat sering terjadi. Ini letaknya di analisa kredit, analis ya. Misalnya kalau yang terakhir ini di analis, ya, tidak di bagian legal ya. Karena ini berhubungan dengan kemampuan ya, kapitalnya si debitur. Tapi sebenarnya kita bisa memberikan masukan, advice di dalam legal opinion. Ketika kita bisa melihat dari jaminan, kalau jaminan kita menjadi ranahnya kita ya, jadi ranahnya kita untuk melihat bahwa misalnya jaminan tidak mengcover, harusnya jaminan itu 1 miliar kok diberikan kredit 10 miliar. Hal ini menjadi salah satu kelemahan di dalam bank itu sendiri. Ya, ini bisa memberikan saran kepada komite. Pengalaman telah menunjukkan betapa dalamnya penipuan perang yang ditanam oleh persaingan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Harry S. Truman. Terima kasih, kita bertemu lagi pada
tema-tema selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.